itu dipimpin langsung oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasukan Muslim berjumlah 1000 harus melawan pasukan kafir Quraisy yang jumlahnya mencapai 3000. Itu pun teman-teman, pasukan Muslim ada satu namanya Abdullah bin Ubay yang kemudian membawa 300 pasukan Muslim untuk kemudian berkhianat kepada berkhianat dari pasukan Islam untuk kemudian bergabung ke pasukan kafir Quraisy, sehingga pasukan Islam di bawah Nabi Muhammad SAW tinggal 700 orang. Pas perang Uhud itu berlangsung selama 7 hari. Di awalnya pasukan Islam mengalami kemenangan, sampai kemudian ada terjadi suatu musibah. Jadi pasukan Islam itu terdiri dari 700 orang, 50 diantaranya itu berada di bukit ini, yaitu sebagai pasukan pemanah. Kemudian pasukan lainnya ada di sini, pasukan berkuda Rasulullah. Nah, pada awalnya pasukan Islam itu bisa memukul mundur pasukan kafir Quraisy sampai ke titik ini. Tapi kemudian dari atas bukit pasukan pemanah ada yang berteriak agar bahwa di bawah itu ada ghanimah, ada harta rampasan perang. Maka kemudian pasukan pemanah itu turun untuk merebut ghanimah atau harta rampasan perang. Mereka mengabaikan larangan dari Rasulullah agar jangan sampai berebut harta ghanimah itu. Akibatnya teman-teman sekalian, Khalid bin Walid yang waktu itu masih berada di kubu kafir Quraisy itu kemudian dia berputar. Dari sana dia berputar bukit ke belakang ke sana, lalu memukul pasukan Islam yang awal di sini, memukul pasukan Islam dari belakang. Akibatnya kemudian pasukan Islam itu terdesak dan 70 sahabat Rasulullah, 70 pasukan Islam itu menjadi syuhada, gugur syahid di perang Uhud, dan beliau 70 syuhada itu dimakamkan di sini. Di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad sendiri kemudian sempat terluka terkena beberapa serangan daripada pasukan kafir Quraisy, dan kemudian Nabi Muhammad sempat diselamatkan dalam salah satu bukit itu, untuk dibersihkan lukanya. Nah, sekarang kita akan mencoba mendaki gunung tempat pasukan pemanah, 50 pasukan pemanah Islam yang berhasil memukul pasukan kafir Quraisy, tapi kemudian karena kelenaannya berebut harta rampasan perang, menjadikan musibah yang fatal bagi pasukan Islam. Nah, ini adalah bukit di mana 50 pasukan pemanah, 50 pasukan Islam yang ditugaskan sebagai pasukan pemanah oleh kanjeng Nabi. Kita tinggi tidak seberapa tingginya, mungkin hanya sekitar 50 meter, dan banyak sekali jemaah atau pengunjung yang naik ke atas, bahkan ada anak-anak yang naik. Dari sini, disinilah posisi pasukan pemanah. Nah, disinilah posisi pasukan pemanah berada. Jadi 50 pasukan pemanah berada di titik sini untuk membantu pasukan-pasukan berkuda di titik sana dan melawan pasukan kafir Quraisy yang berada di sebelah sana. Tapi kemudian karena ada teriakan dari salah satu pasukan Islam bahwa ada ghanimah di bawah, maka kemudian pasukan pemanah yang berada di titik ini turun di bawah ke sana, dan ini kemudian dimanfaatkan oleh pasukan di bawah Khalid bin Walid yang ketika itu masih bergabung ke kubu kafir Quraisy, memutar. Pasukan Khalid bin Walid memutar di sana, memutari bukit ini, kemudian memukul pasukan Islam yang berada di sana, memukul pasukan Islam dari belakang. Yes, sini. Nah, di sinilah terjadinya petaka yang kemudian mengakibatkan pasukan Islam kalah di perang Uhud. Di titik sini, dan salah satunya Rasulullah juga sempat terluka, yang kemudian diselamatkan oleh sahabat ke bukit di depan. Nah,
Demikian teman-teman, kurang lebih perjalanan saya ke Bukit Uhud pada 15 Juli 2023.